Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoiratul Halimah dengan NPM 209110208 dari kelas 2A Teori Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dalam ruang lingkup komunikasi kelompok. Nah, adapun capaian pembelajaran dari materi ini, yaitu sama-sama kita sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa lainnya mampu mengidentifikasi teori komunikasi kelompok kecil dan bisa menjelaskan berbagai perspektif teori komunikasi kelompok yang nanti akan saya jelaskan. Berbicara teori, seringkali kita relatif malas untuk mempelajari teori. Karena dianggap teori itu membosankan atau teori cuman teori aja kok. Padahal teori itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari teori kita bisa paham apa yang harus kita lakukan dan juga tentu apa yang perlu kita bicarakan. Artinya teori itu membantu menjelaskan atau memprediksi hal-hal apa yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks kelompok. Selain itu, ada teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu adalah Anwar Arifin. Ia berpendapat bahwa komunikasi kelompok merupakan salah satu jenis komunikasi yang terjadi dari beberapa individu dalam suatu kelompok seperti kegiatan rapat, pertemuan konferensi, dan kegiatan lainnya. Dan sedangkan menurut Wiryanto, ia juga memberikan pendapatnya bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu untuk berbagai informasi dan mendiskusikan suatu masalah di mana antar individu tersebut. Selain itu, ada juga urgensi teori. Nah, berbicara soal teori dan urgensi teori, seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori itu proses terbangunnya karena ada fenomena-fenomena tertentu yang terjadi berulang-ulang dengan pola-pola tertentu. Dan lahirlah sebuah penjelasan dan itulah yang disebut dengan teori. Teori sangat penting juga untuk mempelajari komunikasi kelompok. Kenapa? Karena teori bisa membantu kita memahami proses yang terjadi ketika orang berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kelompok. Dan itu artinya teori hadir untuk bisa memberikan ketetapan kepada kita untuk melakukan prediksi. Jadi karena kita bisa melakukan ketetapan prediksi, kita bisa menyesuaikan perilaku komunikatif untuk membuat kelompok bekerja lebih efektif dan bermanfaat. Selain itu ada dua manfaat teori, yaitu pertama adalah explanatory function, menjelaskan mengapa suatu proses dapat terjadi. Misalkan, ada kelompok yang efektif mencapai tujuannya, sedangkan ada kelompok lain yang tidak efektif. Artinya, kita di sini bisa menggunakan teori untuk melakukan diagnosa atau kebutuhan kelompok. Dan yang kedua itu adalah predictive function, menduga situasi apa yang akan terjadi dalam suatu grup. Dan ini lebih kepada jangka panjang untuk melakukan pengembangan proses terhadap kelompok tersebut. Nah, kita masuk ke dalam perspektif teori komunikasi, yaitu teori sistem dan teori pertukaran sosial. Yang pertama itu adalah teori sistem. Teori ini memandang bahwa kelompok merupakan satu kesatuan sistem. Biasanya sistem selalu ada sub-subsistem dan dia selalu ada berupa input, proses, dan output. Nah, untuk bisa membayangkan teori ini, kita bisa membayangkan analogi tubuh. Jika salah satu fungsi atau organ tidak berjalan, maka akan mempengaruhi fungsi atau organ lainnya. Teori sistem terkait dengan interaksi antar elemen dalam proses yang luas. Dan ini adalah model komunikasi. Model komunikasi dalam sistem, yaitu input.
input, informasi, dan pengaruh lingkungan kepada kelompok. Dan terjadilah proses dari kelompok mengolah informasi. Dan setelah itu terjadilah output, hasil mempengaruhi individu dalam atau di luar. Nah, di dalam teori sistem terdapat elemen sistem, yaitu objek. Objek dapat dibagi menjadi bagian, elemen, atau variabel di dalam sistem. Dan yang kedua adalah atribut, yaitu kualitas sistem dan objek-objeknya. Dan yang ketiga yaitu adalah hubungan internal. Hubungan internal siapa? Tentunya hubungan antar objek-objek yang ada di sistem tersebut. Dan yang keempat adalah lingkungan, di mana sistem itu ada. Jadi, 4 elemen ini akan terus hadir di dalam sistem dan pastinya saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang kedua adalah teori pertukaran sosial atau social change theory. Nah, teori ini yang sebenarnya sudah lazim dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ada 4 yang mempengaruhi teori pertukaran sosial, yaitu interaksi manusia layaknya transaksi ekonomi. Jadi, ada penjual dan ada pembeli. Artinya, manusia itu ingin selalu mencapai penghargaan dan ingin menghindari hukuman. Jadi, kata teori ini bahwa hubungan manusia itu terjalin karena adanya reward and cost. Berbicara soal untung dan rugi. Misalnya, pola perilaku di tempat kerja. Perkawinan, persahabatan hanya akan langgeng manakala semua yang terlibat merasa teruntungkan. Nah, ini adalah model komunikasi dalam pertukaran sosial. Jadi, ini adalah merupakan gambaran dari model komunikasi dalam teori pertukaran sosial. Tindakan itu muncul karena dilandasi adanya ganjaran, adanya cost, adanya biaya, adanya keuntungan atau laba, dan ada komparasi, dan juga adanya tingkat perbandingan nilai. Nah, ini kata Coleman and Hanman. Artinya, kita akan selalu bertukar hal-hal yang baik dengan orang lain ketika kita membeli sesuatu. Misalnya, kita mengeluarkan uang, kita mendapatkan barang, sama seperti kita berperilaku di dalam kelompok. Ketika teman kita ini, anggota kelompok itu sangat kooperatif, tentu kita akan berbuat baik juga kepada dia. Dan kooperatif juga terhadap kegiatan-kegiatan dalam kelompok tersebut. Nah, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan tentang teori komunikasi dalam ruang lingkup komunikasi kelompok. Semoga teman-teman yang lain bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.